Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, baik yang ada di rumah ataupun yang pagi hari ini harus ada di tempat kerja. Tapi kita berharap bahwa pagi hari ini kita masing-masing bisa tetap dengan sukacita. Kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita di hari Minggu pagi ini. Hari ini adalah hari Minggu yang ke-14, kita semua beribadah di rumah masing-masing. Berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik, kita bersuka cita, tidak mengurangi semangat kita untuk datang menghadap hadirat-Nya, berbakti dalam ibadah bersama. Puji Tuhan untuk penyertaan bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, mari siapkan hati kita. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita ungkapkan kerinduan setiap hati kita untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Bahwa tiada hal yang lebih menenangkan selain daripada menikmati bait-Nya dan menikmati semua kemurahan-Nya. Kita menaikkan pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi mengangkat pujian ini, satu hal yang kurindu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah, yang kami puji, Allah yang kami muliakan. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu yang senantiasa telah menunjukkan kasih setiap penyertaan bagi kami sekalian. Hari demi hari telah kami lalui, sungguh semua hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Ada banyak keadaan yang membuat hidup kami sulit, namun Tuhan memakainya demi mendatangkan kebaikan. Engkau menggunakan setiap detail kehidupan kami untuk kebaikan Tuhan. Demikian pula, ada banyak peristiwa sukacita yang telah Kau hadirkan dalam hidup kami, agar kami paham bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, dan Engkau ingin kami terus bersyukur dan berbagi sukacita itu dengan orang lain. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan pakai dalam hidup kami, yang baik, yang buruk, yang jelek, untuk mempersiapkan kami. Karena sesungguhnya Engkau jauh lebih tertarik pada karakter kami dibanding kenyamanan kami, Tuhan. Kami memohon ampun jika dalam proses yang kami jalani dalam hidup ini, Engkau Tuhan mendapati diri kami berada dalam situasi di mana kami kembali melakukan hal yang salah di mata-Mu. Bahkan ada kalanya kami merasa putus asa, tidak berdaya dan tidak ada kekuatan. Kami kembali melakukan dosa-dosa itu. Tuhan ampuni kami, bersihkan hati ini. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ini ungkapan syukur dan permohonan ampun dari kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengan posisi kita berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita yakin dengan siapa Tuhan kita, pasti tidak ada keraguan untuk mengikutnya. Kita terus memuji Dia. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita terus memuji Tuhan kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan-Mu. Yang berkuasa atas surga dan
siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sekali lagi datang di hadapan-Mu, memohon pertolongan dan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman-Mu yang akan kami baca yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, menolong kami, menguatkan kami, dan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan hanya sebagai alat di dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, pakai juga hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan benar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus,
Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dalam pembacaan firman Tuhan ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan doa dari jemaat mula-mula. Namun sebelum kita akan melihat pembahasan di dalam nas yang kita baru baca pada pagi hari ini, sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat pada pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Mengapa perlu kita lihat kepada pasal 3 dan pasal 4? Karena ada hubungannya Bapak Ibu, nanti akan nyambung kepada pasal yang keempat yang kita baru baca ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga, di sana menceritakan tentang Petrus dan Yohanes, mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah pada waktu mereka menuju ke bait Allah dan kemudian mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir, dan orang yang lumpuh sejak lahir ini Bapak Ibu berharap bahwa Petrus dan Yohanes dapat memberikan sesuatu kepada dia. Namun Bapak Ibu, Petrus kemudian berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah ketika Petrus menyampaikan doa ini Bapak Ibu, seketika itu juga, maka orang yang lumpuh sejak lahir ini berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat akan peristiwa ini, maka orang-orang banyak kemudian mulai berkerumun, kumpul, menyaksikan akan bagaimana mujizat, hal-hal spektakuler yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang ini berkerumun Bapak Ibu, maka di sanalah Petrus menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit itu. Dan Bapak Ibu kalau kita baca dalam pasal 3 ayat yang keempat, dikatakan bahwa ada banyak orang yang percaya dan menerima Yesus, dan kira-kira ada 5.000 orang laki-laki yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Injil Tuhan bekerja dan banyak orang-orang yang diselamatkan. Nah kemudian dalam pasal 4 Bapak Ibu, setelah kemudian para rasul ini atau Petrus dan Yohanes sedang memberitakan firman di Serambi Salomo Bapak Ibu dalam pasal 3 ayat 11 di sana, maka di dalam pasal 4, maka datanglah dikatakan di sana para imam-imam, kepala pengawal istana dan juga orang-orang Saduki mendengar apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka datang kemudian memarahi kedua rasul ini. Nah Bapak Ibu, mengapa kemudian mereka menjadi marah? Karena dikatakan di sana ada orang Saduki. Nah orang Saduki ini kita tahu Bapak Ibu bahwa mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Sehingga ketika mereka dengar bahwa kedua rasul ini sedang mengajarkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka bagi mereka ini satu ajaran sesat. Ajaran yang keliru. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini saya melihat ada satu hal yang sangat ironis Bapak Ibu. Ironisnya begini, orang-orang yang melarang mereka, yang memarahi kedua rasul ini, bukan orang biasa Bapak Ibu. Mereka adalah pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Tetapi justru mereka inilah yang kemudian kalau saya mau katakan menghambat pelayanan Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ini satu hal yang sangat ironis sekali. Bagi setiap kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang majelis, sebagai seorang penatua, diaken apapun tugas kita di dalam gereja Bapak Ibu. Kita ini perlu menjadi catatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi penghambat pemberitaan Injil. Jangan sampai kita menghalangi orang untuk memberitakan kebenaran atau menghalangi orang untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ini perlu menjadi satu awasan bagi setiap kita pemimpin gereja. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita kemudian mereka ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam tahanan. Karena sudah malam maka sidangnya dilanjutkan pada esok hari. Ketika kemudian mereka disidang pada hari itu Bapak Ibu, pada keesokan harinya,
Menarik bagi saya Bapak Ibu, tidak sedikit pun kedua rasul ini menjadi gentar, menjadi takut akan ancaman-ancaman yang diberikan oleh orang-orang yang mengadili mereka pada waktu itu. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Mereka justru menggunakan kesempatan ini sekali lagi menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada pada sidang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang penting yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Petrus dan Yohanes, mereka menggunakan setiap situasi dalam hidup mereka untuk menceritakan tentang Yesus. Sebelumnya waktu mereka doakan orang yang lumpuh itu dan kemudian orang yang lumpuh itu dapat berjalan Bapak Ibu, maka orang-orang yang berkerumun hadir itu melihat akan hal itu, pasti mereka memuji akan kehebatan kedua orang ini. Nah Bapak Ibu, kedua orang ini kemudian tidak mau larut dalam pujian itu. Kemudian mereka gunakan kesempatan itu karena orang sudah berkumpul Bapak Ibu, maka mereka gunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Yesus. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika mereka ada di dalam ancaman pun, ketika mereka diadili oleh para petinggi-petinggi orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Sekali lagi mereka gunakan kesempatan yang sulit ini, dalam ancaman ini pun, untuk memberitakan tentang Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau katakan begini. Pada waktu saya dan saudara dipuji orang, jangan makan itu untuk diri kita sendiri. Jangan telan itu untuk diri kita sendiri. Tapi pakailah momen itu, pakailah pujian dari orang itu sebagai satu sarana untuk kita menyampaikan tentang Injil Yesus kepada mereka. Dan ketika saya dan saudara juga dalam situasi yang sulit, kita mengalami kesukaran penderitaan dalam hidup kita. Jangan mengeluh sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan ngomel sama Tuhan. Tapi gunakan juga hal-hal yang sulit itu untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini satu sarana yang sangat praktis bagi kita. Satu hal yang natural yang saya dan saudara bisa gunakan. Memang belajar untuk menginjili itu perlu metode Bapak Ibu. Ada metode-metode yang kita bisa pelajari supaya kita bisa menyampaikannya dengan lancar. Tetapi Bapak Ibu, hal-hal yang sederhana seperti ini, yang simple, saya dan saudara bisa gunakan kesempatan ini, cara-cara seperti ini, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, setelah mereka kemudian dibebaskan karena akhirnya mereka tidak didapati satu hal yang bisa membuat mereka untuk harus dimasukkan ke dalam penjara dan mereka dibebaskan, maka kita masuk kepada pasal yang keempat. Di dalam pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-31 ini, maka dikatakan mereka, kedua hamba Tuhan ini, kembali berkumpul bersama murid-murid yang lain. Berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Nah ketika mereka berkumpul bertemu dengan teman-teman mereka, maka mulailah mereka menceritakan tentang apa yang terjadi dengan diri mereka ketika mereka diperhadapkan di hadapan sidang para pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah setelah mereka menceritakan tentang apa yang dihadapi oleh mereka, Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Bagaimana respon mereka, respon dari teman-temannya. Mari kita membaca dalam ayat yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dikatakan di sana, waktu mereka mendengar apa yang disampaikan oleh kedua rasul ini, maka kemudian mereka berseru bersama-sama di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, menarik sekali di sini. Waktu mereka menceritakan akan peristiwa itu, teman-teman mereka yang mendengarkan cerita ini, mereka tidak menghakimi kedua orang ini. Tidak mengatakan, oh kalian berdua sih tidak bijak. Bagaimana juga? Kenapa kalian pergi memberitakan Injil depan umum? Ya jelaslah orang marah, jelaslah kan dikomplain oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam. Kalian ini memang tidak bijaksana. Para teman-teman mereka tidak kemudian menghakimi mereka dalam hal seperti ini. Para teman-teman mereka pun juga Bapak Ibu tidak kemudian mempersalahkan para pemimpin-pemimpin Yahudi yang sudah
menangkap kedua hamba Tuhan ini. Mereka tidak mengkomplain tentang hal-hal seperti itu. Tetapi respon spontan yang terjadi pada teman-teman waktu mereka dengarkan cerita itu adalah mereka berseru bersama-sama di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang spontan terjadi pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, bagaimana dengan saya dan saudara pada saat ini? Ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, apa respon kita? Apakah secara spontan kemudian kita langsung berdoa kepada Tuhan? Ataukah kita mencari cara, mencari solusi apa yang harus kita lakukan, nanti kalau sudah mentok baru kemudian kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan ini, secara spontan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan menarik sekali Bapak Ibu dikatakan di sana, mereka berdoa bersama-sama. Nah, berdoa bersama-sama di sini dalam pengertian bahwa mereka berdoa dengan sehati. Bapak Ibu, mengapa penting dikatakan sehati di sini? Karena Bapak Ibu bisa saja orang berdoa bersama-sama di satu tempat yang sama, dalam waktu yang sama Bapak Ibu, tapi belum tentu doa yang mereka naikkan itu sehati. Belum tentu mereka kompak meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, para murid-murid ini waktu mereka berdoa dengan sehati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, misalnya gini, bisa saja orang minta, misalnya waktu kumpul bersama-sama doa, waktu yang sama, satunya minta hujan, satunya minta kemarau, satunya minta mendung, satunya minta gerimis-gerimis, dan lain sebagainya. Ini tidak sehati. Murid-murid Yesus ini waktu mereka berdoa, mereka doanya sama. Sehati permintaan mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat isi daripada doa para murid-murid Tuhan ini. Apa sih isi daripada doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan? Nah, mari kita akan lihat beberapa poin di sini. Poin yang pertama atau isi doa mereka yang pertama itu adalah mereka mengakui Allah itu sebagai pencipta. Mereka mengakui Allah itu sebagai pencipta. Di mana kita bisa menemukan itu? Di dalam ayat yang ke-24 bagian terakhir. Di sana dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Mereka mengakui akan hal ini. Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu, bukankah kedua murid ini baru saja ditangkap, diinterogasi para pemimpin-pemimpin Yahudi? Mereka baru mengalami kesukaran. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka tidak langsung menyampaikan kesukaran mereka ke hadapan Tuhan. Mereka tidak langsung menyampaikan curhat, "Oh Tuhan, tadi saya mengalami ini," lain sebagainya. Tapi dimulai dengan satu pengakuan bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapak Ibu, mengapa ini penting di dalam doa? Penting di dalam doa Bapak Ibu, supaya ketika saya dan saudara berdoa, menyampaikan bahwa oh Allah itu adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Maka ketika kita akan melihat kesukaran yang kita alami itu adalah sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Mengapa? Langit dan bumi saja Allah ciptakan. Segala isinya itu adalah ciptaan Tuhan. Termasuk saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Kalau semuanya Tuhan ciptakan, apa arti daripada kesukaran yang saya dan saudara hadapi saat ini? Itulah sebenarnya penting sekali bagi kita Bapak Ibu ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakui, oh saya sedang berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan poin yang kedua Bapak Ibu, selain mereka mengakui akan Allah sebagai pencipta, yang kedua mereka juga mengakui bahwa Allah itu berdaulat. Mereka mengakui akan kedaulatan Allah. Kita menemukan itu di dalam ayat yang ke-28. 28 berkata seperti ini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Bapak Ibu, di dalam kita berdoa, penting sekali untuk kita memahami dan menyadari akan hal ini. Bukan hanya kita menyadari bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan.
yang maha kuasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi kita juga harus mengerti di sisi lain bahwa Allah yang kita hampiri ini adalah Allah yang berdaulat. Allah yang tidak bisa diintervensi, Allah yang tidak bisa diatur oleh setiap kita. Justru Allah yang mengatur saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dan saudara kita berdoa juga, kita pun memahami akan hal ini. Sehingga ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan, maka kita punya satu keyakinan bahwa apa yang saya minta ini semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak akan pernah memaksa Tuhan, kita tidak akan mungkin mengintervensi Tuhan terhadap setiap doa-doa yang kita naikkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari akan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita menyadari akan hal ini, kita tidak akan mudah untuk mempersalahkan situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dengan mudahnya mempersalahkan orang lain, mempersalahkan kondisi-kondisi yang kita alami. Contoh Bapak Ibu, kita lihat Yusuf yang dalam perjanjian lama. Dia mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tantangan-tantangan dalam hidupnya, dan mulai dari keluarganya, kemudian di rumah Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf melihat ini semua dalam kedaulatan Tuhan. Semua dalam rencangan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah marah dan bersungut-sungut dalam kondisi yang sulit dia alami. Karena dia menyadari akan kedaulatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu sekali untuk menyadari akan hal ini. Bukan hanya menyadari bahwa Tuhan itu sebagai pencipta yang selalu memberi kepada saya dan saudara kalau kita butuhkan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau lakukan, itu ada dalam rencana Tuhan sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang mereka atau apa isi daripada doa mereka di dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Ayat 29 saya akan membacakannya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Bapak Ibu, menarik sekali dari doa ini. Mereka kemudian dikatakan akhirnya meminta kepada Tuhan. Tadi di awal poin pertama mereka mengakui akan Allah Sang Pencipta, yang kedua mereka juga mengakui akan kedaulatan Tuhan, tetapi di dalam poin yang ketiga ini mereka meminta kepada Tuhan. Nah, ada dua permintaan mereka kepada Tuhan di dalam bagian ini. Apa permintaan mereka? Kita lihat yang ayat yang ke-29. Mereka meminta supaya Tuhan kasih mereka keberanian. Berikan mereka keberanian untuk memberitakan firman. Ya, Bapak Ibu, mengapa mereka meminta akan hal ini? Bukankah mereka sedang mengalami kesulitan? Kenapa mereka tidak minta Tuhan, tolong jangan kami mengalami penderitaan lagi dong. Tuhan tolong supaya kami jangan susah lagi. Mereka tidak doa begitu. Tapi mereka minta Tuhan kasih mereka keberanian untuk memberitakan firman. Wah, ini sesuatu doa yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau saya memberikan poin yang ketiga ini, mereka tidak mementingkan kenyamanan diri mereka sendiri. Mereka minta keberanian dari Tuhan. Kalau kedua murid Yesus atau kedua rasul itu sudah ditangkap dan mereka dengan berani menyampaikan apa yang sudah mereka ajarkan kepada di dalam sidang itu. Para orang-orang atau murid-murid Yesus ini sadar bahwa itu oleh karena kuasa Roh Kudus. Keberanian yang mereka peroleh itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga kemudian mereka minta lagi supaya mereka terus diberikan keberanian di dalam memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya bukan hanya keberanian yang mereka minta, mereka juga minta supaya Tuhan mengulurkan tangannya supaya mereka bisa melakukan mujizat dan tanda. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat dari dua permintaan mereka ini, justru dua permintaan inilah yang menyebabkan mereka ditangkap dan diadili. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka meminta sesuatu yang sebenarnya beresiko bagi kehidupan mereka. Tapi fakta yang kita lihat di sini, justru murid-murid Yesus meminta akan hal ini. Nah, ini artinya bahwa mereka tidak lagi mementingkan diri mereka sendiri,
tapi yang mereka pentingkan adalah kepentingan Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan isi doa kita selama ini? Mungkin ada yang katakan, Pak, saya sudah rajin berdoa selama ini. Bangun pagi saya berdoa, sarapan pagi pun saya berdoa, makan siang pun saya berdoa, makan sore atau makan malam pun saya berdoa, dan kemudian sebelum tidur pun saya berdoa. Wah, rajin, banyak waktunya untuk berdoa. Mungkin ada yang juga katakan, Pak, saya rutin, ada jadwal rutin doa saya. Selain doa makan pagi, siang, dan malam, setiap hari saya khususkan 30 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Wah, itu baik Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya adalah, apa isi daripada doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Apa isi doa itu Bapak Ibu? Bisa saja seseorang rajin berdoa, punya waktu yang begitu banyak berdoa, tapi doa yang dinaikkan itu doa hanya seputar untuk dirinya sendiri. Seputar untuk kesehatannya, keluarganya, istrinya, anaknya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Hanya seputar tentang dirinya dan keluarganya. Pertanyaannya, apakah ini salah? Tidak salah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Sebagai murid Kristus, tidak hanya mementingkan lagi kepentingan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, tapi bagaimana kita mementingkan kepentingan Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu dalam bagian ini. Mereka tidak meminta untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita pada pagi hari ini, sepanjang minggu ini, ayo mari kita coba ubah doa kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang selama ini sudah doakan untuk kepentingan orang lain dan kepentingan pelayanan Tuhan, teruskan itu. Tetapi jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang selama ini mungkin doanya hanya seputaran dirinya sendiri, pekerjaannya, kesehatannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Kalau selama ini doanya hanya sekitar itu, ayo kita coba keluar dari doa seperti itu. Bukan lagi hanya doa untuk diri kita sendiri, doakan untuk kepentingan pelayanan Tuhan, doakan untuk kepentingan pelayanan misi secara khusus. Ada begitu banyak orang-orang yang melayani di ladang misi Bapak Ibu. Mereka butuh topangan doa. Kita tidak bisa pergi di garis depan langsung untuk melayani orang-orang yang ada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, hal yang kita bisa lakukan adalah dengan berdoa. Saya dan saudara mulai coba kita atur jadwal setiap hari minimal satu orang yang kita tahu sedang melakukan pelayanan Tuhan. Baik itu pelayanan di gereja atau mungkin pelayanan misi. Kita coba ambil waktu doakan mereka secara khusus. Agar Tuhan kasih mereka kekuatan, kasih mereka keberanian di dalam mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam mereka menyampaikan Injil kepada orang-orang yang mereka layani. Ayo teman-teman, saya ajak kita pada minggu ini, kita coba buat jadwal. Bapak Ibu bisa lihat atau pilih siapa saja yang Bapak Ibu mau doakan. Kalau Bapak Ibu mungkin kesulitan tidak tahu siapa yang mau didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara pribadi. Saya akan memberikan beberapa nama kepada Anda untuk Anda doakan sepanjang minggu ini. Untuk kita mempraktekkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian terakhir dampak dari doa mereka, kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali bagi saya di sini adalah ketika mereka kemudian berdoa dan kemudian dikatakan tempat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tidak dikatakan bahwa mereka berbahasa lain lagi atau berbahasa roh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam pasal 2, Bapak Ibu, waktu pencurahan Roh Kudus, para murid-murid ini mereka berbahasa dalam bahasa lain. Tetapi dalam bagian ini, waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak disebutkan akan bahasa itu. Tetapi yang dikatakan adalah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini adalah hasil daripada doa mereka. Dampak daripada doa mereka adalah mereka diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah bukan orang yang berani. Waktu kita bicara tentang memberitakan Injil, mungkin akan banyak muncul pertimbangan-pertimbangan yang logis pada diri saya dan saudara. Kita takut hubungan kita dengan orang yang kita mau beritakan Injil itu akan menjadi rusak. Mungkin itu akan berdampak juga kepada keluarga kita dan di komunitas kita, sehingga kita mungkin sangat takut untuk menyampaikan Injil itu kepada orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, kalau saya dan saudara mengalami ketakutan itu hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Ada rasa takut di dalam diri kita. Tapi jangan sampai ketakutan itu yang kemudian menguasai kita dan membuat kita tidak pernah membuka mulut kita sedikit pun untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar dari para murid-murid Yesus ini. Waktu mereka berkumpul dan berdoa, mereka minta Tuhan kasih mereka keberanian. Kenapa mereka minta keberanian? Karena mereka juga pasti mengalami ketakutan, karena mereka adalah manusia biasa. Tapi ketika mereka minta kepada Tuhan, Tuhan kasih itu kepada mereka, keberanian. Itu pun yang saya sangat yakin bagi kita saat ini. Saudara-saudara, mari kita juga berdoa kepada Tuhan. Bila Tuhan menolong kita, berikan kita keberanian untuk kemudian membuka mulut kita, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terus hari demi hari semakin memahami dan semakin mengerti apa yang menjadi tujuan Allah bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu di akhir khotbah hamba-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja dalam hati setiap jemaat masing-masing, supaya firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak hanya menjadi satu pengetahuan bagi kami, tetapi kami boleh mempraktekkan ini di dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam kami menjalani hidup kami sebagai pengikut-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus tolong kami punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan tolong kami supaya dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami, waktu kami dipuji orang, kami bisa pakai itu untuk memberitakan Injil. Waktu kami mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kami juga mau pakai itu untuk memuliakan dan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami keberanian. Kami sadar bahwa kami ini adalah bukan orang yang pemberani. Ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan dalam diri kami, sehingga kami kadang sulit untuk membuka mulut kami untuk membicarakan Injil kepada orang lain. Tapi Tuhan, pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa bila Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk dengan berani menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan yang mewakili ungkapan syukur kita bagi Tuhan. Kita mengiringinya dengan pujian, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Di lembah berbunga dan berair sejuk, yang mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Yang kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan yang terutama adalah semoga Tuhan berkenan atas persembahan syukur kami ini. Kami berdoa juga untuk para orang tua kami, untuk Oma Dato, Oma Melubu, Oma Mira, Opa Laga, Mama dari Ibu Isma, bahkan orang tua jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah berusia lanjut, yang dalam kelemahan tubuh, agar mereka tetap berpengharapan dan bersuka cita di dalam Kristus Yesus. Dalam kelemahan tubuh, mereka tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, agar Tuhan menyertai, agar diberi kesabaran dan rasa maklum yang besar dengan penuh kasih merawat orang tua mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan guru di sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke ini, Tuhan. Tuhan tahu siapa orang yang terbaik, yang tepat, yang akan dikirimkan untuk bergabung bersama-sama dengan sekolah ini untuk mendidik, membina anak-anak yang tangguh, cerdas, dan berkarakter Kristus. Tuhan, Engkau sendiri dengan waktu-Mu yang tepat, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyediakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan dalam memasuki kehidupan new normal, agar semua bisa dipersiapkan dengan baik, termasuk semua gereja Tuhan. Biarlah semua dapat mematuhi segala aturan yang telah diatur oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama. Biarlah Tuhan, kehidupan yang baru ini, di mana kita diberikan aturan-aturan yang baik, segala sesuatunya boleh berjalan kembali dengan baik, perekonomian dan seluruh kehidupan kami. Kami tahu ini hal yang sulit Tuhan, namun kami tahu bahwa pemerintah dan semua elemen masyarakat sudah memikirkan bahwa hal ini yang terbaik yang kami boleh lakukan agar hidup ini boleh berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami membawa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan segala pergumulan masing-masing. Kehidupan ke depannya Tuhan, kami tahu bahwa akan banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk memproses setiap kami. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan sendiri. Biarlah kami dapat hidup berpengharapan dan berkemenangan di dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syafaat ini. Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi.
Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, sekali lagi kami mau menaikkan pujian syukur hormat kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat berulang tahun untuk yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mau menginfokan untuk ibadah kita untuk minggu depan masih akan tetap melakukannya secara online, dan sambil menunggu untuk bagaimana kebijakan ke depan, kita masih menunggu info-info dari pemerintah setempat. Demikian warta hari ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap